Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama Ramadan wa ja'alahu ruknan min arkanil Islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa atharahu wahtada bihudahu ila yaumiddin. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi fi sirri wal alan faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha ya ibadallah fa innallaha ma'al muttaqin. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu salawatullahi wasalamuhu alaihi. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat terakhir kita berada di bulan Sya'ban pada tahun 1447 Hijriah. Artinya Ramadan sebentar lagi akan datang mengunjungi kita. Ia datang sebagai tamu agung yang membawa selalu keberkahan kepada kita. Dikatakan bulan Ramadan sebagai bulan yang agung karena memang Allah yang telah mengagungkan dengan berbagai kelebihan. Dikatakan sebagai bulan yang penuh berkah. Memang kenyataannya Ramadan membawa segudang keberkahan bagi siapa saja yang berusaha untuk meraihnya. Sebagai tamu agung, Ramadan akan selalu hadir di tengah kita. Akan tetapi kita tidak akan selalu hadir di tengah Ramadan untuk menyambut kedatangannya. Kenyataannya mungkin dapat dilihat berapa banyak di antara saudara kita, teman, tetangga, termasuk orang tua kita tercinta sekarang ini tidak lagi berkesempatan menghirup Ramadan karena telah lebih dahulu meninggalkan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sebagai bulan agung yang penuh dengan keberkahan, Ramadan ini memiliki beberapa keistimewaan yang diantaranya adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya, jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu. Pintu-pintu surga dalam bulan ini dibuka karena begitu banyaknya amal kebaikan yang Allah berikan sebagai fasilitas bagi siapa saja yang mau masuk ke dalamnya. Kesempatan ini hendaklah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin karena belum tentu ini bisa berulang di tahun yang akan datang. Kemudian juga pintu neraka ditutup rapat-rapat karena orang yang beriman dalam sikap dan tingkah laku, ucapannya dijaga agar tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, hatinya dijaga agar tidak diisi dengan amarah dan dendam. Setan pun menjadi terbelenggu karena tidak leluasa menjalankan aksinya, mengingat penjagaan yang begitu ketat yang dilakukan oleh orang yang beriman ketika ia sedang dalam keadaan berpuasa. Puasa memang menjadi benteng kuat dan kokoh
tidak akan mampu dirobohkan oleh kekuatan manapun juga, sejauh pada pelaksanaannya memegang teguh aturan dan ketentuan-ketentuannya. Setan tidak berkutik, laksana terbelenggu dengan rantai kuat, tidak akan mampu melepaskan diri guna mengganggu orang yang beriman sebagaimana yang dilakukannya di bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Pengaruh dan manfaat dari ibadah puasa sebagai benteng pertahanan diri dari perbuatan tercela hendaklah menjadi acuan sekaligus pegangan bagi masyarakat yang beriman. Dengan melaksanakan puasa, seseorang diingatkan untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun ia berada. Puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah yang menuntut pelakunya untuk senantiasa jujur kepada Allah. Bisa saja pelakunya melakukan kecurangan atau berbohong kepada orang lain, dan orang yang dicurangi atau dibohonginya itu tidak akan menyadari dan tahu sama sekali. Tapi tentunya itu tidak akan dilakukan oleh orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia selalu akan berpikir bahwa orang banyak bisa saja dikelabui, tapi tidak bagi Allah. Ia begitu yakin Allah mengawasi dan memperhatikan segala gerak dan geriknya. Maka perasaan selalu merasa diawasi inilah yang membuat seseorang selalu terjaga dari perbuatan yang melanggar aturan, baik itu aturan Allah maupun aturan dunia yang telah disepakati bersama. Dengan mental seperti inilah dijamin seseorang itu akan berpikir berulang-ulang untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan korupsi, terlebih lagi untuk bangsa ini di mana tindak korupsi sudah merajalela dari segala lini, dan ini jelas akan membahayakan keutuhan dan keberadaan bangsa dan negara ini. Di samping itu, saudara-saudara, meningkatkan kualitas ibadah puasa agar mampu meraih target ketakwaan sebagaimana yang Allah tentukan. Ramadan juga memberikan arahan kepada umat Islam untuk selalu berdekatan dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan pegangan hidup, meyakini segala isi dan kandungannya dengan selalu bercermin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, saudara-saudara, Al-Quran akan menjamin kepada pembacanya untuk selalu berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala bentuk-bentuk penyimpangan yang selanjutnya mengundang kemurkaan Allah. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil, sebagaimana kita dapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, Ramadan adalah momentum tepat bagi seorang muslim untuk mendalami Al-Quran. Meskipun tentunya tidak hanya di Ramadan saja, tapi suasananya sangat mendukung. Bagi mereka yang belum mampu membaca Al-Quran, tidak perlu malu dan enggan untuk belajar kepada yang sudah dapat membacanya, berusaha meningkatkan bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah. Dan bagi mereka yang belum mendalami makna dan maksud isi kandungannya, akan berusaha pula untuk memahaminya, tentunya dengan dituntun oleh guru-guru yang mumpuni. Belajar kepada guru-guru yang mumpuni itu, yang konsisten dalam belajar, merupakan suatu keharusan. Karena jangan sampai ilmu yang didapat itu bercampur dengan berbagai kepentingan. Sekarang ini tidak sedikit ada orang yang menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan hawa nafsunya belaka, yang kesemuanya itu dilakukan demi kepentingan dunia dan kelompoknya saja. Mereka memahami Al-Quran tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan tentunya dari para ulama-ulama salaf. Ini sangat berbahaya, karena ujung-ujungnya nanti mereka mulai menyeleksi dan mengoreksi ayat-ayat mana saja yang cocok diterapkan di bumi kita ini. Di samping itu, berpuasa, membaca Al-Quran, banyak amal ibadah yang lain
yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang tidak diberikan di bulan-bulan selain Ramadan. Ini tentu kesempatan yang baik yang tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Misalkan saja salat sunat tarawih, ini hanya ada di bulan Ramadan. Kesempatan langka yang nilainya luar biasa di sisi Allah. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah, sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim. Begitu juga dengan bersedekah. Ini pun jangan dilewatkan begitu saja, terutama memberi makan dan minum orang yang berbuka puasa. Pekerjaan ini sungguh luar biasa nilainya di sisi Allah. Barang siapa yang memberi makanan untuk orang yang berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala puasa orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Maka tidak ada salahnya di bulan Ramadan ini kaum ibu kita memperbanyak masakan dengan niat dibagikan ke tetangga-tetangga yang kurang mampu, mengingat imbalan yang sangat besar sekali. Sungguh betapa Ramadan, bulan agung yang penuh berkah ini kini akan berada di tengah-tengah kita, dan ini akan merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan rasa syukur tersebut, mari kita semarakkan Ramadan itu dengan bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita dapat maksimal beribadah di bulan suci yang mulia ini, yang hanya datang sekali setahun kepada kita. Demikianlah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, selalu menguatkan iman dan takwa kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb innahu waliyyu dzalika wa qadir. Wa fil hadits syarif at-taibu li dhanbi kaman la dhanbala au kama qala. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wassalatu wassalamu ala syafi'il musyaffa'i fil mahsyar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalat ainum binadhar wa udhunum bi khabar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, fausikum bitaqwallah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna Allah shalla 'ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'il arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أعظم وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة